pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Sahan, yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber dari Kejaksaan Negeri Sahan, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Sahan nomor 8 tahun 2023 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Nah, pertama kami mohon maaf tadi keterlambatan kami, bukan kami sengaja, tapi memang tadi kami ada melakukan koordinasi ke Kejaksaan Negeri, yaitu tadi kami berjumpa dengan Bapak Kasih Gatun. Mereka adalah jaksa pengacara negara. Nah, jadi di kejaksaan itu juga ada JPU, jaksa penuntut umum, tapi ada juga jaksa pengacara negara. Dan juga moderator, saya mengoreksi, saya belum selesai S2-nya, baru S1. Nanti saya ada yang melaporkan nanti pidana itu. Saya baru S1, S2-nya baru mau mengajukan judul. Nah, kami di sini dari bagian hukum dipercayakan oleh Satpol PP untuk menyampaikan tentang Perda nomor 8 tahun 2003. Nah, Bapak sekalian, saya pertama waktu diterima surat ini bingung juga apa yang mau saya sampaikan. Tapi kalau proses keluarnya peraturan daerah, oke, saya bisa mengetahuinya, walaupun Bapak Ibu juga mengetahui teknisnya. Cuman kalau isinya sebenarnya ini Pak Kasat lebih paham ini kan. Tapi ya karena sudah dipercayakan, saya coba ini saya sampaikan secara umum tentang yang ada di isi dari perda tersebut. Nanti kalau setelah ini ada yang mau kita diskusikan, bisa kita diskusikan. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dasar hukum perda kita ada dari Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Nah, untuk teknisnya juga ada Permendagri nomor 16 tahun 2023 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamung Praja dan kode etik Polisi Pamung Praja. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa perda kita ini juga memang sebenarnya belum bisa dilaksanakan kalau tidak ada peraturan teknisnya. Sehingga peraturan teknisnya ini sudah ada peraturan bupati ya Pak Wisnu ya. Nanti Pak Wisnu yang lebih paham di situ. Karena kalau tidak ada perbuknya itu, perda ini juga tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalamnya. Sehingga perbuknya pun ini sudah ada. Begitu juga SOP, ini Satpol PP sudah ada SOP-nya. Next. Nah, ini maksudnya adalah ditetapkannya peraturan ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maksudnya ini bukan mau saya buat ini, tapi ini adalah memang yang tertera di undang-undang maupun di perda. Nah, memang ini kalau kita lihat, kalau yang mungkin dari latar belakang hukum itu ahli hukum Praskopun ada mengatakan law is a tool of social engineering, bahwa hukum itu sebagai alat perubahan sosial. Nah, artinya dengan ada hukum, dengan ada aturan, maka perilaku kita harus kita sesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Contoh, undang-undang lalu lintas. Dahulu mungkin kita berkendaraan sepeda motor, kita tidak menggunakan helm. Tetapi dengan adanya undang-undang lalu lintas,
maka disitulah alat untuk merubah kebiasaan kita. Kita pun harus menggunakan helm. Nah, jadi itulah tadi salah satu maksudnya untuk merubah perilaku kita, sikap kita untuk menjadi lebih baik. Jadi itulah adanya salah satu yang namanya hukum dan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, kemudian prinsip. Nah, ini prinsip penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Nah, prinsip ini biasanya ini terkait dengan yang mendasar, bahwa itu harus perlindungan hak asasi manusia, adanya peraturan tersebut. Kemudian untuk kepentingan umum, kemudian untuk kepastian hukum, kemudian untuk kesamaan hak, kemudian keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, akuntabilitas, dan partisipatif. Nah, artinya inilah prinsip-prinsip yang ada dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Artinya bahwa penegak dari perda ini pun tidak semaunya saja melaksanakan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Nah, kalau dia dipidana itu namanya mungkin nanti kalau saya salah dikoreksi, ada hukum acaranya. Nah, jadi hukum acaranya ini harus diikuti. Nah, jadi pun SOP-nya ini harus diikuti. Di sini namanya nanti terkait dengan kepentingan umumnya, bahwa hak-hak dari warga negara, hak-hak dari masyarakat itu juga terlindungi, sehingga peraturan daerah itu tidak berat sebelah, tidak hanya membebani masyarakat, tidak hanya berpihak kepada pemerintah, tidak juga kepada pihak-pihak yang lain. Dia harus ada keseimbangan, adanya harmonisasi di peraturan daerah tersebut. Nah, kemudian juga itu adanya nanti sehingga ada kepastian hukum. Nah, saya sambil ingat pelajaran itu, kalau Gustav Rakow menyebutkan tujuan hukum itu ada 3: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Nah, salah satu ini kepastian. Jadi kalau dia melanggar A, sanksinya kan A, itu kepastian. Tidak ada ditafsir di situ. Jangan nanti pelanggaran A dikasih sanksinya yang lain. Tidak, itulah yang namanya ada peraturan perundang-undangan. Nah, karena kalau kita ini mungkin negara kita ini menganut paham positivisme. Nah, jadi artinya hukum itu tertera di peraturan perundang-undangan, walaupun memang ada juga istilahnya nanti ada hukum progresif. Nah, itu nanti di pengadilan, itu kewenangan hakim. Tapi kita kalau di masyarakat, khususnya kita penyelenggara, ini adanya nanti jadinya kepastian hukum. Makanya dibuat peraturan itu salah satunya adalah untuk kepastian hukum. Next. Nah, kemudian tujuan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ini tujuannya ada melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. B. Menghilangkan dan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. D. C. Menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundangan dapat berjalan secara aman, tertib, dan teratur. Dan D. Mendukung terciptanya ketahanan nasional. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling sebenarnya utama supaya adanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat adalah untuk ketahanan nasional dan untuk stabilitas suatu daerah. Sebab mungkin sama-sama kita ketahui, kalau daerah itu ketentraman, ketertiban itu tidak ada, pasti program-program pemerintah juga susah untuk dilaksanakan.
Nah, disinilah adanya kita Satuan Polisi Pamong Praja yang tugasnya adalah penegakan perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Walaupun nanti ada namanya di slide selanjutnya Satuan Linmas, nanti mungkin di tingkat desa dan kelurahan itu nanti akan dibentuk ataupun mungkin sudah dibentuk di Kabupaten Asahan. Itu nanti di slide selanjutnya. Next. Nah, kemudian ada upaya-upaya dilakukan guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pertama, ada namanya tertib tata ruang. Nah, makanya kita di Kabupaten Asahan ini ada namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah, itu untuk wilayah Kabupaten Asahan. Kemudian kita ada juga RDTR, rencana detail tata ruang, ini dia per kecamatan. Nah, ini adalah salah satu tugas Satpol PP untuk penegakannya, karena ini adalah RT/RW ini dalam bentuk perda, RDTR dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, dia dari peraturan daerah menjadi peraturan bupati. Tapi ini juga tugas dari Satpol PP, sehingga bangunan-bangunan yang tidak sesuai peruntukannya atau lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, ini Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban dengan dasar perda dan perbuk tersebut. Makanya kalau ada bangunan yang tidak sesuai tata letaknya, sesuai RDTR, ini Satpol PP bisa langsung melakukan tindakan sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki yang ada di tupoksi Satpol PP tersebut. Nah, kemudian tertib jalan. Nah, ini tertib jalan ini mungkin ya kita sama-sama mengetahui itu kan ada namanya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Nah, masing-masing ini penggunaannya itu memang harus sesuai penggunaan jalan itu untuk apa. Jangan penggunaannya tidak sesuai. Nah, di sini juga Satpol PP bisa nanti melakukan penertiban bahkan penindakan, tetapi harus sesuai dengan SOP yang ada. Nah, selanjutnya tertib angkutan jalan dan angkutan sungai. Ini angkutan jalan ini terkait mungkin angkutan umum ya Pak Kasat ya. Kemudian angkutan sungai kita ini belum ada rakit penyeberangan. Contoh ini mungkin bila tata letaknya tidak sesuai, izin lainnya pun tidak ada, sama juga seperti angkutan jalan. Nah, ini mungkin Satpol PP bisa bekerja sama dengan instansi terkait, mungkin dalam hal ini Dinas Perhubungan ataupun mungkin dengan Lantas yang ada di Polri, ini berhak melakukan penertiban. Nah, kemudian tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Nah, kita ada di Kabupaten Asahan kita ini jalur hijau seperti hutan kota, alun-alun, dan mungkin ada beberapa titik lainnya. Nah, ini mungkin nanti semestinya OPD mengelola tempat-tempat tersebut harus membuat peraturan bupati. Peraturan bupati tentang penggunaan tempat-tempat tersebut, sehingga nanti kegiatan-kegiatan di luar dari peraturan bupati tersebut, disitulah nanti masuk Pol PP bisa menertibkan, sehingga nanti tidak semrawut. Nanti taman, mohon maaf, berjualan entah jualan apa saja, untuk tempat main entah main-main apa saja. Karena itu tadi belum adanya regulasi dalam hal ini perbuk yang dibuat oleh OPD-nya mungkin, sehingga nanti kalaupun Satpol PP melakukan penertiban ada terjadi kegamangan karena tidak ada itu tadi kepastian hukum. Nah, kalau mau ditertibkan tidak ada larangan. Kalau dibiarkan seperti itu jadinya. Nah, makanya kalau ada nanti OPD yang mengelola tempat-tempat tersebut, tolong segera disusun peraturan bupatinya peruntukannya sebagai apa,
sehingga Satpol PP dapat tegas melakukan penertiban tempat-tempat tersebut. Next, lanjut nomor 5, tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai. Nah, ini tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai ini merupakan bagian juga untuk upaya-upaya untuk penertiban dan ketentraman masyarakat. Mungkin ini tertib sungai ini, mohon maafnya masih ada masyarakat kita yang belum memiliki NCK, mungkin di sungai sebagai tempatnya, atau juga mungkin ada pengusaha-pengusaha galian C yang memanfaatkan sumber daya alam sungai itu yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak memiliki izin. Nah, walaupun izin itu adalah kewenangan provinsi, tapi mungkin Satpol PP nanti bisa berkoordinasi dengan Satpol PP provinsi melakukan penertiban. Nah, artinya kita dalam hal untuk melindungi sungainya terjadi mungkin kerusakan-kerusakan. Oke. Selanjutnya tertib lingkungan. Nah, ini tertib lingkungan ini mungkin ujung tombaknya paling utama ini, kalaupun di pemerintahan mungkin kepala lingkungan, kepala dusun, makanya nanti di slide selanjutnya nanti ada dibentuk linmas di setiap desa dan kelurahan. Selanjutnya tertib tempat usaha dan usaha tertentu. Nah, ini memang kita ada namanya PTSP untuk perizinan, pelayanan terpadu satu pintu perizinan. Nah, di situ apalagi ada sekarang sistem OSS, pemberian layanan secara online, secara elektronik. Tetapi ini tidak terlepas juga seyogianya usaha-usaha yang mengurus izin itu harus juga dilihat, karena kan secara elektronik kita kadang hanya administrasi, tapi bentuk fisik dari kegiatannya itu seperti apa. Nah, disinilah kerjasamanya diharapkan, mungkin dalam hal ini perizinan menginformasikan ke Satpol PP, ini ada izin usaha baru, mungkin tolong dicek oleh Satpol PP benar nggak sesuai dari OSS itu dengan kenyataan yang dilakukan oleh usaha tersebut. Nah, inilah nanti adanya koordinasi untuk melakukan penertiban terhadap tempat usaha dan usaha tertentu. Nah, kemudian tertib sosial. Ini kalau sosial ini kan penyakit sosial. Contoh mungkin mohon maafnya pengemis di lampu merah, kemudian pelacuran. Nah, inilah namanya tertib sosial, ini memang juga harus ditertibkan. Kemudian tertib tempat hiburan dan keramaian. Nah, ini tempat-tempat hiburan ini harus juga sesuai dengan syarat-syarat sewaktu mereka mengajukan izin. Jangan nanti izinnya mungkin sampai jam 12, mereka buka sampai subuh. Nah, ini ada di Perda ini diatur. Ya kan Pak Bisma ya, kalau nggak salah saya kemarin itulah terjadi kita diskusi panjang dengan pihak DPRD tentang jamnya ini. Akhirnya kita coba kalau misalnya studi banding kita ke Pemko Medan, kita lihat mereka sampai jam berapa. Nah, itu ada diatur. Kemudian lokasinya itu juga itu ada diatur. Jadi nanti saya kira kita harapkan adanya tertib tempat hiburan dan keramaian. Kemudian tertib peran serta masyarakat. Nah, ini diharapkan memang peran serta masyarakat ini pun kalau memang dia ingin berperan serta dalam pembangunan, dalam kemasyarakatan, dia harus dilaksanakan juga secara tertib. Jangan dia sesuka gayanya, tidak juga. Karena ada koridor-koridor hukum, ada aturan-aturan peraturan yang harus kita taati sebagai warga negara. Tidak juga karena ini tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan yang kita ketahui, dia langsung main sendiri aja sesuai dengan yang diinginkannya. Itu tidak juga. Itulah makanya kita harus tertibkan peran serta masyarakat. Next. Nah, ini tadi saya sampaikan, ada penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Nah,
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat itu bupati dan kepala desa wajib menyelenggarakan Dinmas. Nah, bukan berarti lurah tidak ada nanti di bawahnya lurah. Karena ini kepala desa ini kenapa dibuat sendiri? Karena memang dia punya undang-undang desa sendiri. Dia punya kewenangan sendiri yang diatur oleh undang-undang desa. Sehingga di sini dibuatlah bupati dengan kepala desa. Walaupun ini sebenarnya isi dari undang-undang kita ambil untuk menjadi muatan Perda. Nah, kemudian yang kedua, penyelenggaraan Dinmas pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satpol PP. Nah, ini kami sampaikan. Nah, salah satunya selain penegakan Perda, dia juga sebagai penyelenggara Dinmas di pemerintah kabupaten. Nah, kemudian penyelenggaraan Dinmas di desa, kelurahan itu diadakan oleh kepala desa dan lurah. Nah, ini tadi yang kami sampaikan bahwa di kelurahan, lurahlah juga yang melakukan penyelenggaraan Dinmas tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain Perda tadi muatannya tentang Trantibun, dia juga muatannya ada tentang perlindungan masyarakat. Next. Nah, ini pembentukan Satdinmas. Kepala desa atau lurah membentuk Satdinmas desa dan unit kelurahan. Kemudian pembentukan Satdinmas di desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pembentukan Satdinmas di kelurahan ditetapkan dengan keputusan bupati. Nah, ini tadi saya sampaikan beda ya. Karena kepala desa itu memiliki kewenangan sendiri dia punya undang-undang sendiri. Makanya Satdinmas di desa itu kepala desa. Sementara di kelurahan itu ditetapkan oleh keputusan bupati. Oke, next. Nah, ini struktur organisasi Satgas Linmas di kabupaten dan kecamatan. Ini kepala Satgas Linmas untuk daerah dijabat oleh pejabat yang memindangi Linmas. Itulah tadi kalau di kabupaten Pak Kasat Pol PP. Nah, kemudian untuk di kecamatan ini dijabat oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban, tapi sekarang kan gabung di struktur kita sekarang di pemerintahan. Jadi biasanya itu dulu ada khusus kasih transit, tapi tugas-tugas kasih transit itu sekarang sudah dilebur di kasih pemerintahan. Jadi nanti kita juga mungkin akan melakukan penyesuaian, tapi kalau kita lihat ini bahwa tidak ada harus dirubah karena memang ini yang membidangi dunia. Ada di situ yang membidangi, artinya apapun nama jabatannya, kalau dia membidangi Trantibun berarti dia sebagai ketuanya di kecamatan. Jadi kalau misalnya berubah lagi bukan kasih PM, bukan kasih PM, tapi mungkin tak kasih PMK, di situ ditaruh Trantibun, kasih PMK yang ketua. Jadi dia mengikuti tugasnya. Oke. Kemudian anggota Satgas Linmas ini terdiri dari aparatur Linmas di daerah untuk pemerintah daerah, kemudian aparatur Linmas kecamatan ini untuk kecamatan. Ini serta satu Linmas yang dipilih secara selektif. Ini nanti teknisnya lebih memahami dari Satpol PP. Kemudian anggota Satgas Linmas ini paling sedikit 10 orang, paling sedikit. Tapi kalau mungkin melihat dengan luasan wilayah, segala macam permasalahan dan persoalan ini bisa memungkinkan, tapi harus seimbangkan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Pak Kasat. Next. Nah, ini tugas Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan. Dia membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas. Ini membantu dan pasti membina Satlinmas yang ada di desa dan kelurahan. Kemudian membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Kemudian C, membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
Dan D. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas. Nah, jadi ini yang D ini jurus pamungkas. Jadi kalau hal-hal yang tidak ada di ABC, dia bisa timbul di D. Kita pun sebagai aparatur itu kalau di tupoksi kita di poin terakhir itu jurus pamungkasnya. Oke, next. Nah, ini kalau yang untuk di desa dan kelurahan. Beda, kalau di desa dan kelurahan dia namanya Kepala Satlinmas. Ini dijabat oleh Kepala Desa dan Sendiri Lurah. Ini ex officio. Siapa dia dari kepala desa, siapa dia dari lurah, maka mereka lah yang jadi Kepala Satlinmasnya. Kemudian Kepala Pelaksana ini dijabat oleh Kepala Seksi yang menangani Trantibum. Jadi itu tadi saya sampaikan, ini melekat jabatan itu sepanjang di situ ada tupoksi sebagai Trantibum, maka dia sebagai Kepala Pelaksananya. Kemudian ada ditunjuk juga Komandan Regu. Jadi Komandan Regu ini dimungkinkan membentuk regu, tetapi kalau memang mencukupi, dia cukup anggotanya ini paling sedikit 5 orang. Tapi kalau memang seperti di kota-kota besar, mungkin dia membutuhkan regu, silakan diperkenankan. Yang Komandan regunya itu ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satlinmas. Next. Nah, ini tugas Satlinmas desa dan kelurahan. Ini ada I. Sama-sama kita bisa lihat. Mulai dari membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang skala kewenangan desa, kelurahan, sampai dengan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas. Kembali yang I ini bisa melaksanakan tugas yang diperintah sepanjang tugas itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena nanti karena ada poin I, diperintahkan Kepala Satlinmasnya melanggar hukum, kerjakan. Ya, itu kan tak mungkin juga. Nah, ini ya, I. Next. Nah, ini Satlinmas berhak mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas. Mungkin ada nanti seperti diklat-diklat. Ya, mungkin saja kalau nanti anggaran Kabupaten Asahan, karena ini tadi yang disampaikan bahwa Trantibum ini adalah urusan wajib. Mana tahu nanti ke depan atau tahun depan Satpol PP diberikan anggaran untuk melakukan bimtek ataupun diksa kita ya Pak tentang kelinmasan. Nah, ini yang bisa dilaksanakan, itu adalah hak Anda. Kemudian mendapatkan kartu anggota Linmas. Kemudian C, mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional. Ya mungkin seperti peralatannya kan. Kalaupun mungkin misalnya seperti pakaian, kalau memang nanti sampai juga anggaran daerah untuk memenuhi itu. Kemudian mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 tahun dan 20 tahun dari Bupati. Tidak juga menutup kemungkinan kalau kita lihat kader posyandu 20 tahun katanya diberangkatkan umroh. Nah kalau ini nanti memang ada, mau Pak Kasat mengusulkan, mungkin dengan dedikasi seorang Satlinmas itu prestasinya bisa saja diusulkan Pak Kasat untuk dapat pengambilan berangkat umroh ya Pak Kasat. Nah tapi itu nanti ke depan. Nah kemudian mendapat biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas. Nah mungkin ini kalau misalnya ada penertiban, ini mungkin ada namanya entah seperti uang lelah atau uang transport, ini dia. Next. Nah, tetapi ada hak, ada kewajiban. Di Satlinmas memiliki kewajiban melaksanakan ada ABC, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, serta perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kemudian B, melaksanakan janji Satlinmas. C, melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketertiban dan ketertiban masyarakat serta Linmas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami bagian hukum juga ada kegiatan membentuk kelompok sadar hukum di desa. Tapi nanti mungkin di P ini kalau disetujui
ada 6 kelurahan yang akan kami bentuk. Nah, sebenarnya kalau memang terkoordinasi dengan baik, ini bisa dikombin. Artinya mereka-mereka yang duduk di kelompok sadar hukum bisa juga mereka ini yang ada di Satlimas. Nah, karena sama tujuannya untuk penegakan ketertiban di desa dan kelurahan masing-masing. Karena untuk menumbuh kembangkannya kesadaran berperilaku taat dan patuh hukum. Next. Nah, ini sanksi-sanksi. Itu ada sanksi administrasi dan ada sanksi pidana. Ini yang ada di Perda itu ya Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, sanksi administrasi itu apa? Teguran, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara. Semestinya lagi secara tidak formal itu mungkin teguran lisan bisa dilakukan. Kalau tidak juga baru kita buat teguran tertulis di luar formalnya. Kemudian penghentian sementara kegiatan. Tidak juga dilanjut penghentian tetap kegiatan. Nah, tapi dari sumber berhenti dia lanjut juga pencabutan izin sementara. Kalau tidak juga pencabutan secara tetap izin. Kalau tidak juga nanti baru masuk ada tuntutannya melalui mungkin ada sanksi pidananya. Next. Nah, ini sanksi pidananya. Dia ada kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 25 juta. Nah, jadi tadi kalau bisa sanksi administrasi itu tidak diperdulikannya, nah mungkin masuk ke sanksi pidana. Nah, ini nanti inilah kerjaan nanti para penyidik. Karena di Satpol PP kita kan sudah ada penyidik. Nanti mungkin bekerja sama dengan penyidik-penyidik yang ada di kepolisian maupun mungkin yang ada di kejaksaan. Nanti teknisnya kami tidak itu memahami, nanti mungkin dari pihak kejaksaan. Next. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian isi tentang yang terkait secara umum Perda kita nomor 8 tahun 2023. Nah, artinya apa juga kegiatan ini? Bahwa kegiatan ini untuk menunjang supaya hukum itu dapat dilaksanakan. Karena kalau kita juga teori Friedman mengatakan ada 3 unsur yang harus ada, yang harus dilaksanakan sehingga hukum itu dapat dilaksanakan lebih baik. Yang pertama adalah legal structure. Artinya harus ada badan-badan, ada lembaga-lembaga, ada instansi yang untuk melakukan penegakan hukum. Nah, kalau untuk undang-undang mungkin ada kepolisian, ada dari kejaksaan, kemudian juga advokat itu adalah bagian dari penegak hukum, kemudian dari pengadilan hakim. Nah, untuk Perda sendiri di daerah kita ada Satpol PP. Nah, kemudian mungkin ada penyidik-penyidik lainnya di unit-unit kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, kemudian yang kedua apa syarat harus bisa hukum itu bisa dilaksanakan? Ada namanya legal substansi. Legal substansi seperti apa? Peraturan perundang-undangan. Inilah dia Perda. Nah, di situ harus dilihat adanya kepastian hukum. Di situ harus ditemukan aturan-aturan yang mengatur perilaku kita bermasyarakat. Nah, jadi kalau legal substansi ini sudah ada, sudah baik, sudah benar, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang katanya istilahnya multitafsir atau masing-masing mengartikan dari isi peraturan tersebut. Nah, yang ketiga unsur yang tidak pentingnya adalah legal culture, budaya hukum. Nah, mohon maaf, kita inilah mungkin yang dibilang rendah pun tidak, tapi mungkin di negara Asia Tenggara kita di posisi yang tidak begitu baik. Karena walaupun saya belum pernah yang namanya ke Singapura, katanya di sana bisa lebih tertib. Bahkan seperti lagi yang lebih besar di Jepang, mereka tidak khawatir kalau anaknya kelas 5 SD mungkin belum bisa matematika, tetapi mereka khawatir kalau anak mereka kelas 5 SD belum bisa antri untuk mengambil sesuatu yang kawan-kawannya ikut antri dengan baik dan benar. Nah,
Jadi itulah tadi 3 unsur menurut teori Friedman bahwa hukum itu dapat dilaksanakan adanya legal struktur, legal substansi, dan legal culture. Jadi kalau ini sudah baik semua, mudah-mudahan mungkin hukum dapat ditegakkan dengan baik. Kemudian stabilitas nasional, stabilitas daerah dapat terwujud sehingga program-program pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat dilaksanakan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin pemaparan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan atas kekurangan kami mohon dimaafkan. Kalau nanti ada bentuk pertanyaan, kami akan coba menjawab. Kalau ada yang ingin diskusikan, kita akan nanti mungkin ada forum diskusi. Tapi nanti kalau pertanyaan belum bisa kami jawab, itu nanti akan jadi PR sama kami bawa ke kantor, kami bahas beserta tim, nanti akan kami sampaikan jawabannya. Sebab kami berpikir kalau nanti jawaban itu tidak kami kasih, khawatir nanti penanya seperti lagunya Bang Haji Roma Irama, sungguh mati aku jadi penasaran, kan? Negara tidak menerima jawaban atas pertanyaan tersebut. Mungkin ini dulu dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabak atas penyampaian materi. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Anasa. Kepada Bapak Kasat kami persilakan dengan segala hormat. Izin berdiri Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semangat pagi. Iya, baru jam segini udah ada dia ya. Kalau mau dulu ya kan, sini sambil jalan ya. Baik Bapak Ibu serta sosialisasi yang saya banggakan, saya sebagai narasumber kedua, ini narasumber dadak ini kan? Iya kan? Iya. Seharusnya Bapak dari Polres, teman belum hadir, ya saya mengisi. Jadi mohon maaf kalau nanti ada yang kurang pas. Tapi saya coba untuk semaksimal mungkin. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak narasumber pertama bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2023 ini adalah penyempurnaan daripada Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Menteri Undang-Undang Dinas. Kenapa ini disempurnakan? Sesuai dengan undang-undang tentang Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa banyak peraturan yang ada di daerah ini harus mengikuti undang-undang tersebut. Salah satunya adalah IMB. Di Perda Nomor 1 2018 itu masih ada namanya IMB. Begitu hadirnya undang-undang Cipta Kerja, IMB berubah menjadi PDB. Maka otomatis kita harus berubahnya. Maka di dalam Perda Nomor 8 2023 ini sudah ada PDB. Nah, itu salah satunya. Jadi sebenarnya hal ini harus terus kita perbaiki, kita sempurnakan mana yang belum sesuai dengan aturan yang ada di atas. Jadi tadi telah disampaikan banyak hal tentang Perda ini oleh Bapak narasumber pertama, bahwa memang Satpol PP ini banyak sekali tugasnya. Urusan wajib pemerintah, urusan pelayanan dasar. Walaupun banyak ASN kita yang mungkin tanda kutip diletakkan di Satpol PP, tapi kami di Satpol PP merasa berbangga hati karena kami diamanahkan untuk menjaga seluruh dan melaksanakan peraturan daerah yang diterbitkan oleh daerah. Peraturan daerah ini bersumber dari seluruh OPD yang ada. Saya contohkan lagi, kalau Bapak Ibu melihat ada reklame, nggak bisa dispenda menentukan harus OPD.
Nggak bisa dengan sosial punya sendiri. Minta bantuan Pol PP, kan begitu Pak. Begitu juga dengan keadaan yang lain. Tetapi sampai dengan saat ini, yang mohon maaf, OPD banyak menerbitkan peraturan, tetapi belum melaksanakannya dengan baik. Hanya sekedar membuat perda, tetapi di dalam pelaksanaannya belum maksimal. Padahal apabila kami dilibatkan di dalam kegiatan tersebut sudah pasti kami kerjakan. Sepanjang ini baru beberapa dispenser, perda, sosial, mana lagi yang aktif ya? Sementara yang lain belum ada. Contohnya saja mungkin dari dinas perikanan mungkin ada mungkin aturan tentang pembibitan dan sebagainya, kan tidak tahu. Hari ini kita melihat banyak bangunan-bangunan yang dibangun, tetapi data tidak ada sama sekali. Ini salah satu kelemahan kita. Makanya kami perlu memberikan informasi ini kepada kita semua. Dan kami berharap OPD yang hadir mohon izin Bapak Panitia bisa lihat absennya. Jadi jangan merasa bahwa kegiatan ini hanya sekedar untuk kegiatan saja. Saya kenal pada Bapak ini. Mana OPD yang tidak hadir, ya, yang tidak hadir, mana kecamatan yang tidak hadir. Kenapa? Karena ini dialokasikan anggaran oleh APBD kita. Artinya uang rakyat ini kan dengan kegiatan ini saja tidak mau hadir, bagaimana kita mau melaksanakannya? Jadi mohon maaf nih, saya cek OPD-nya. Kenapa? Karena OPD yang selama ini tidak peduli dengan perdanya, sementara mereka sendiri menurut perdanya akan saya sampaikan pada Bupati. Mana yang ada undang sekali ini OPD-nya yang kita undang yang berkaitan dengan ini. Nanti setelah diinformasikan ya. Kenapa? Ya saya mohon bantuan kepada Bapak yang mewakili OPD yang hadir sampaikan kepada Kadis OPD, Kepala Koordinasi. Kami siap mendukung program kerja OPD. PAD kita hari ini kemarin sudah ketok PAD. Bapak Ibu tahu berapa persen PAD kita sudah terserap OPD? Sangat kecil. Padahal kalau OPD meminta bantuan OPD untuk meningkatkan PAD kita siap. Hampir sampai saat ini kalau nggak salah sih baru sekitar 15%. Ini sudah di bulan Agustus. Jadi Bapak Ibu, PAD Pol PP punya peran penting. Walaupun kami tidak punya target, tapi kami punya peran penting untuk meningkatkan PAD. Tetapi selama ini tidak dimanfaatkan oleh OPD lain. Kenapa? Karena mohon maaf, karena penting. Karena penting operasional ini berkurang. Ya, padahal sebenarnya tidak terlalu besar sekali sepanjang asal melakukan kegiatan jam istirahat ya istirahat seperti itu. Ada yang mungkin makan siang. Itu saja sebenarnya yang harus bersama-sama kita pahami. Tetapi kebanyakan kita tidak merespon itu. Jadi kehadiran Bapak di sini, kami berharap ke depan kita lebih soliditas kita, ya, sesama ASN, ya, sesama pemangku kebijakan yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan PAD, mari kita berjalan yang benar. Kemudian selanjutnya Perda Nomor 8 Tahun 2023 ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau masyarakat tidak tahu. Jadi Bapak Ibu hari ini hadir di sini. Selesai acara ini tolong diinformasikan, terutama kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, ya. Karena Bapak-bapak ini adalah perpanjangan tangan kami. Tadi sudah disampaikan oleh Pak narasumber, kasih pemerintahan dan ketertiban umum itu adalah di kecamatan ada. Saya dulu pada saat masih menjabat sebagai kabak pemerintahan itu ada namanya kasih ranting. Sebelumnya ada namanya Manpor, ya.
Menteri Polisi Pemerintahan. Tapi dengan berubahnya undang-undang pemerintah daerah, ini semua dilebur menjadi satu di kecamatan kasih pen. Itulah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan ketertiban umumnya di kecamatan. Tadi juga disinggung bahwa ada namanya Satlinmas. Kasih pemerintahan itu adalah satgas, ketua satgas. Kenapa selama ini tidak berjalan dengan maksimal? Ya karena mungkin, mohon maaf, Bapak Camat kurang perhatian juga tentang tugas pokok fungsi para kasihnya. Padahal setiap tahun ada kegiatan penguatan kapasitas camat. Jadi ke depan, ya, mulai bulan ini saya akan mulai kembali mengaktifkan kasih pemerintahan dan tertib. Setiap bulan akan saya undang kasih tertib dan pemerintahannya untuk kita berkoordinasi di Satpol PP, ya, supaya ke depan pelaksanaan tugas-tugas kita bisa berjalan dengan baik. Begitu juga yang ada di kelurahan. Tidak mungkin Satpol PP itu sampai tahu apa kejadian di lingkungan. Yang tahu adalah Pak Lurah. Pak Lurah lah yang namanya mendeteksi dini apa sebenarnya yang terjadi di wilayah Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada masyarakat di sana yang melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang di lokasi-lokasi pelanggaran perda. Misalnya ada bangunan liar di atas parit, sudah jelas itu melanggar. Harusnya deteksi dini Pak Lurah itu jalan. Masih itu mau mendirikan, sudah dilarang. Jangan sudah berdiri, sudah berjualan baru dilaporkan. Nah, ini kan menjadi permasalahan. Aktifkan kepala lingkungan yang ada. Karena catering itu juga mendapat gaji dari pemerintah. Jadi artinya kita harus sinkron antara pemerintah yang tingkat terendah sampai tingkat bawah. Itulah gunanya bahwa Bapak Lurah diberi kewenangan seperti dari Satlinmas. Kenapa bukan Pak Lurah yang menanganinya Satgas Linmas tadi? Langsung bupati. Artinya Pak Bupati itu menempatkan bahwa Pak Lurah, ya, mempercayakan bahwa Pak Lurah sebagai mata telinganya Pak Bupati. Nah, jadi ke depan kita coba ini kembali, ya, kita gugah kembali, kita lihat kembali apa tupoksi kita sebenarnya. Sama halnya kayak saya contohkan kasus yang melanggar perda di pintu 12, ya, di Jalan Bintang. Setiap hari Satpol PP mulai pukul 8 menertibkan itu. Tetapi kita hanya mampu sampai setengah hari, begitu tengah hari balik lagi. Sebenarnya peran dari Pak Lurah melalui cateringnya, peran Pak Camat, ini sangat penting. Jangan semata-mata hanya Satpol PP. Kami juga manusia, kan seperti yang contohkan kayak kemarin demonstrasi. Mungkin Bapak sudah membaca, ada kami yang melakukan pemukulan. Tidak ada pemukulan, dorong-dorongan dia. Ya kalau namanya class action di lapangan itu biasa. Tapi tetap kita mengedepankan humanis. Oleh karena itu, Pak Lurah, Pak Camat, tidak mungkin kami bisa melaksanakan seluruh tugas-tugas ini tanpa dukungan Pak Lurah dan Pak Camat. Begitu juga dengan OPD. OPD pasti tahu apa sebenarnya yang bisa meningkatkan PAD, ya. Tetapi tidak terinformasikan kepada kami. Jadi hal itu hadirnya Bapak Ibu di sini sebagai perpanjangan tangan. Kemudian selain itu dampaknya kepada masyarakat, apabila Bapak Ibu proaktif, di sanalah masyarakat melihat kehadiran pemerintah. Jadi Bapak Ibu ditempatkan sebagai lurah, sebagai camat, ya, di wilayah-wilayah
se-Kabupaten ini hadir di sana untuk melakukan tugas-tugas umum pemerintahan, urusan-urusan wajib pemerintah. Disitulah masyarakat menilai bahwa hadir pemerintah. Jangan dengan kegiatan yang selama ini mungkin sebagai kebiasaan kita membiarkan, disitulah muncul tema. Tak peduli lurahnya, tak peduli camatnya, begitu juga kan tidak peduli Satpol PP. Itulah bentuk pemikiran masyarakat, tidak ada yang pemerintah di sana. Tapi kalau kita seperti hari ini di pintu tol, masuk pintu tol Simpang Kartini, sudah ada kita buat di sana bersama dengan dinas sosial, pengemis berdangan pemain, kita angkut semua. Masyarakat menilai ada pemerintah di sini. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai lurah, sebagai camat harus bangga sebagai perwakilan dari bupati berada di tengah-tengah masyarakat. Gampang sebenarnya menilai masyarakat bahwa hadirnya pemerintah dengan kegiatan-kegiatan kecil yang kita lakukan ini, tetapi bermanfaat besar bagi masyarakat. Jadi oleh karena itu, saya sangat berharap ke depan Bapak Ibu perpanjangan tangan informasikanlah Perda nomor 8 tahun 2023 ini kepada lapisan masyarakat di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya sebatas hotel Marina ini selesai untuk terbang ini sudah hilang semua. Jadi saya berharap kerjasamanya. Jadi apabila ada hal-hal yang di lapangan, tangani dahulu, tangani untuk penyidikan dan sebagainya, itu urusan kami sampai dengan penindakan. Tetapi informasi yang kepada kami, ya, seperti di kelurahan kisaran mana yang ada lost and family? Kota, ada Pak Lurahnya. Bu Lurah itu sudah tinggal teguran ketiga. Setelah teguran ketiga, kita akan action, kita tutup itu. Begitu juga di apa nih? Karaoke 3 ya. Nah, itu tidak sekali lagi. Ya, teguran ketiga kita action. Jadi maksud kami bapak-bapak para lurah, bapak camat bantu kami untuk deteksi dirinya. Apa benar? Jangan hanya pada saat kita ke sana ada informasi dari masyarakat, kita ke sana nggak ada, akhirnya kita kecewa. Jadi Bapak Lurah, Pak Camat yang langsung di lapangan setiap hari selama 24 jam ada di sana, sudah bantu kami. Disitulah kehadiran masyarakat, kehadiran pemerintah bisa dinilai oleh masyarakat. Kemudian saya singgung sedikit berkaitan dengan Linmas tadi, ya, Linmas. Apa tadi yang diharapkan oleh narasumber? Rencana kita tanggal 22 Agustus, kalau memang tidak ada perubahan, kita akan memberikan penguatan kapasitas terhadap Linmas yang ada. Kemarin di bulan April kita sudah membentuk dan mengukuhkan 4.872 Satlinmas yang ada di Kabupaten Asahan di 177 desa dan 24 kelurahan. Sudah kita bentuk semua dan sudah dikukuhkan oleh Bupati. Ke depan, insya Allah petugas Satlinmas yang tadi disampaikan tupoksinya yang di poin ini melaksanakan tugas lain hari ini, ya, tanggal 6 Agustus. Nanti di tanggal 27 November 2024 Satlinmas kita akan ditugaskan nanti di TPS-TPS. Itulah salah satu peran fungsi dari para Satlinmas yang dibentuk di desa dan kelurahan. Dan tanggal 20 nanti sekitar 1.110 orang akan kita berikan penguatan kapasitas. Ya, ini bukan kerja mudah, tetapi inilah yang harus kami laksanakan. Kita mengumpulkan sedemikian banyak massa
yang untuk ditugaskan mensukseskan pelaksanaan pemilu kada, baik kabupaten maupun provinsi. Dan tentunya dukungan dari Pak Desa, Pak Lurah, Pak Camat nantinya untuk menghadirkan peserta dari wilayah masing-masing sangat mengharapkan. Tadi juga ada disinggung kaitannya dengan tupoksinya, ada penanganan bencana. Kita juga sudah membentuk penanganan bencana melalui Satlimas tadi, yang kegiatan salah satunya adalah pemadaman kebakaran. Kita juga membentuk relawan-relawan damkar. Walaupun hari ini baru sekitar 50 desa yang baru terbentuk, artinya baru 250 orang. Kenapa tidak semua? Berkaitan juga dengan anggaran. Dan tentunya kami berharap Pak Camat yang ada di sini, yang walaupun sudah tidak ada lagi ya, Pak Camat, masih ada. Oh iya, Pak Camat, Pak Camat. Tolong dimotivasi Bapak Kepala Desa. Ya. Satlimas itu adalah milik desa. Tolong dialokasikanlah paling tidak, kalau nggak bisa 10 orang per desa, paling tidak memenuhi daripada tupoksi yang ada 5 per desa melalui dana desa ataupun alokasi dana desa. Supaya apa? Supaya mereka bisa melakukan aktivitas di desa. Dan sebenarnya banyak manfaat yang Satlimas ini. Bisa juga Bapak Ibu Camat menggunakannya untuk membantu peningkatan PAD, pemutihan PBB, walaupun ada kolektor desa. Tetapi tidak ada salah, karena di dalam aturannya sudah ada melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Jadi itu Bapak Ibu, artinya seluruh tugas-tugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Asahan tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada kerjasama, tidak ada dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, baik dari OPD, kecamatan, kelurahan, dan desa. Karena kita adalah satu kesatuan di dalam pemerintah Kabupaten Asahan, di bawah pimpinan Bapak Haji Surya PC dan Bapak Wakil Bupati Bapak Taufik Zainal Abidin. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, hari ini Bapak Ibu diundang, mohon selesai dari sini informasikan kepada seluruh masyarakat melalui perpanjangan tangan kita, baik itu yang Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Kades, Kepling, Kadus, dan sebagainya. Dan kepada OPD, mohon juga sampaikan salam saya kepada Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas. Satu OPD siap mendukung program kerja OPD yang berkaitan dengan peningkatan PAD di Kabupaten Asahan. Mungkin ini saja. Terima kasih kesempatan yang diberikan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Kejaksaan Negeri Kisaran yang akan disampaikan oleh Bapak Era Husni Tamrin SH. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak, salam dari Pak Hajani, berhalangan hadir karena ada kegiatan yang mendesak. Kami hadir di sini mewakili dari kantor Kejaksaan Negeri Asahan, diundang berkaitan dengan sosialisasi perda tersebut. Mungkin kami lebih membahas terkait teknis penanganan perkara yang begitu kira-kira. Mungkin concernnya lebih ke PPNS ya. Jadi pegawai negeri sipil dalam hal ini diundang beberapa OPD terkait di Kabupaten Asahan.
seperti kita ketahui, di sini sudah ada perda di depan kita masing-masing. Nah, perda ini sebagai payung hukum dasar dari masing-masing PPNS ataupun OPD terkait dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dibuat perda. Kita tahu, seperti yang disinggung Pak Kabak tadi, bahwa Indonesia mengatur sistem positivism. Nah, jadi kita kaitkan dengan asas legalitas. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali ada hukum yang mengaturnya. Berkaitan dengan ini sudah ada hukum yang mengaturnya, yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2023. Mungkin sepakat bisa kita sama-sama bahu-membahu. Mari kita tingkatkan. Saya mengutip dari omongan Pak Kasat tadi, mengatakan bahwa kita sesama ASN, kami Bapak Ibu jaksa juga ASN. Kita sesama ASN, mari membangun soliditas kita dalam rangka sosialisasi maupun penerapan ataupun penindakan dari perda yang baru ini. Selanjutnya Pak, Ibu, di mana ada hukum, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ibi Societas Ibius. Kita harus tahu bahwa ketika aturan hukum atau undang-undang, dalam hal ini perda, dalam struktur peraturan perundang-undangan, ketika sudah diundangkan, seluruh masyarakat Indonesia dianggap tahu. Sekalipun dia tidak di ujung pelosok, dia tidak terdapat akses internet atau akses teknologi apapun, komunikasi apapun, dia wajib dianggap tahu terhadap aturan yang sudah berlaku. Itulah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Gak bisa ketika seseorang melakukan pelanggaran, dia bilang, oh Pak, saya nggak tahu aturannya. Pak, saya nggak tahu aturannya bagaimana, ketentuannya bagaimana. Nggak bisa. Mereka dianggap tahu oleh negara. Dalam hal ini kita sebagai representatif negara. Tugas kita juga sebagai representatif negara mensosialisasikan perda tersebut agar bisa dipastikan masing-masing lapisan dari masyarakat sampai dengan ke bawah tahu, sampai dengan tingkat gang tahu bahwasanya sudah ada perda dari Kabupaten Asahan terkait yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini. Selanjutnya, ketika proses mohon izin Bapak, mungkin kita terkait penanganan perkaranya. Ketika dalam proses penanganan perkara tersebut, ini bakal bermuara ke tindak pidana ringan, yang mana yang nantinya hanya dihukum dengan pidana maksimal kira-kira 3 bulan kurungan dengan denda yang saya baca barusan dari perda ini 25 sampai dengan 50 juta rupiah. Mengenai teknisnya, kemarin kita sudah ada permulaan pengantar bagaimana teknis penanganan perkaranya, mungkin bisa nanti dijelaskan Pak. Selanjutnya Pak, terkait ini kita harus tahu juga bahwa prinsip dari asas legalitas ini tidak dapat berlaku surut alias non retroaktif. Ketika perbuatan itu dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, dia tidak dapat dihukum. Tapi ketika sudah ada aturan itu baru dia dapat dihukum. Itu prinsip dari asas legalitas yang diatur di Indonesia itu. Selanjutnya, prinsip dari asas legalitas ini berupa lex stricta, lex serta, dan lex scripta. Lex serta dalam hal ini harus jelas, undang-undang harus jelas. Mungkin di sini sudah cukup jelas kita lihat, kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bagaimana aturan ini, yang dimaksud aturan ini apa. Kalau KUHP bisa kita sebut seperti memori faktulitiknya itu bagaimana, asal muasalnya bagaimana, naskah akademik tentunya itu bagaimana. Kita sebagai ASN, kita sebagai OPD yang terkait, kita pasti sedikit banyak tahu. Setidaknya kalau kita tidak tahu, kita bisa sharing apa sebenarnya melatar belakangi terbitnya perda ini, naskah akademiknya bagaimana, sehingga kita akan lebih luas dalam menjelaskan, dalam mensosialisasikan perda tersebut. Selanjutnya, lex scripta, yaitu tertulis. Dalam peraturan daerah ini sudah tertulis jelas bahwa apa-apa yang diharuskan dan dilarang, apa yang diwajibkan dan dilarang, beserta sanksi dan administrasi dan sebagainya, sudah cukup jelas. Selanjutnya ada lex scripta, tegas dan tanpa ada analogi. Jadi dalam hukum pidana dilarang menggunakan analogi pidana, analogi, nggak boleh. Jadi memang harus jelas dan tegas di dalam peraturan daerah tersebut. Nah, karena
ketika mensosialisasikan, kita harus bisa menyampaikan secara bahasa sesederhana mungkin agar masyarakat di lapisan manapun tahu bahwasanya yang dimaksud dari perda ini adalah begini, yang dimaksud dalam perda ini adalah ini tujuannya, begitu. Selanjutnya Bapak terkait proses penegakan hukum, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil ketika melakukan upaya-upaya paksa, di situ ada mulai dari penetapan tersangka, penahanan, bahkan jika dimungkinkan selanjutnya penangkapan, ada penggeledahan, ada penyitaan dan sebagainya. Jangan lupa kita harus menerbitkan surat perintah penyidikan. Tanpa surat perintah penyidikan kita tidak bisa melakukan upaya apapun. Itu yang bakal dijadikan objek rapid nantinya. Nah, mungkin kita sebagai sesama penyidik, kami juga penyidik Bapak Ibu, kita sebagai sesama penyidik dalam rangka penyidikan kita pasti rentan disorot oleh pihak manapun untuk peradilan pidana. Rapid bisa terjadi ketika prosedur-prosedur yang seharusnya kita lakukan dalam penyidikan tidak kita lakukan, seperti dalam melakukan upaya paksa, seperti penyitaan dan sebagainya, tanpa didahului oleh surat perintah penyidikan. Jadi harus ada dulu surat perintah penyidikannya. Surat perintah penyidikan itu bisa diterbitkan ketika sudah ada minimal 2 alat bukti bahwasanya itu merupakan perbuatan pidana. Terlebih dahulu tentu sudah ada laporan dari masyarakat seperti yang tadi kita dijelaskan Pak Kasat. Sudah ada laporan dari berbagai lapisan, dari Litmas, dari Bapak Ibu sekalian bahwa ada pelanggaran terhadap perda tersebut. Setelah adanya laporan maka akan ditelaah apakah perbuatan yang dilaporkan itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Ketika itu sudah masuk ke perbuatan pidana, maka proses itu menaik tingkat menjadi tingkat penyidikan. Ketika di penyidikan, disitulah baru kita melakukan upaya-upaya paksa. Dapat melakukan upaya paksa seperti penyitaan, penangkapan dan lain sebagainya. Mungkin itu pengantar dari kami. Selanjutnya kami akan melakukan kembali ke moderator. Sebelum itu mungkin ada yang mau ditambahkan kepada saya. Terima kasih Bapak Ibu. Bilahi disabilitas Fasilitas Feron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir juga yang dapat tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada waktu 1 jam lagi kami berikan 3 untuk dari peserta untuk bertanya kepada ketiga narasumber. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kasat. Nama saya Pak Akri dari Kecamatan Meranti. Ini saya membaca di Perda nomor 8 ini khususnya pasal 55. Di sana dibicarakan tentang minuman beralkohol, lebih spesifik kepada 2. Jadi begini Pak, di beberapa kelompok masyarakat kita di beberapa wilayah itu merupakan hal yang lazim. Konsumsi tua merupakan hal yang lazim yang mereka lakukan di beberapa faktor tua di lingkungan masing-masing. Dan berdasarkan pantauan kita bahwa memang kadang ada keributan, tapi kecil-kecil, tapi lebih secara general bisa disebutkan masih aman dan kondusif. Nah, terkait itu Pak, selain lazim bagi beberapa kelompok masyarakat, tua juga sering disediakan di acara-acara adat orang Batak khususnya. Itu disediakan untuk di sana bagian dari ritual atau bagian dari istilah terkait. Nah, terkait hal ini, mohon Pak penjelasannya lebih lengkap gimana kita menyikapi khususnya pasal 55 ini untuk kedua kategori tadi. Nah, kemudian Pak, yang kedua, mohon izin nanti Pak ini karena ini perda perlu untuk kita dan perlu juga kami teruskan ke desa. Jadi mohon kalau memang ada soft copy-nya dibagikan. Terima kasih.
Baik, Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasat Dinas Kabupaten Asahan. Perkenalkan, saya Lurah Kisaran Timur dari Tamaila. Ini saya lihat dari perda ini cukup bagus, Pak. Ini kami yang di lapangan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Ini sangat kami dukung sekali, dan ini terima kasih sekali munculnya perda ini. Karena kondisi di lapangan itu, terutama saya di Kisaran Timur itu perkotaan, Pak. Itu adanya bangunan-bangunan jualan-jualan liar yang berada di emperan toko. Itu pada malam hari biasanya. Jadi ini kan mengganggu lalu lintas, khususnya di depan pusat-pusat pasar seperti Irian, itu parkir liar di Irian, kemudian parkir liar juga di depan Setihusono, kemudian parit-parit ini dicor, sehingga kami pada Jumat 3 minggu yang lalu itu mengadakan pembobolan parit karena sering banjir di depan Setihusono ini, dan kami minta tolong kepada Satpol PP hadir pada waktu itu. Tapi nggak ada satu orang pun, Pak. Ini mohon maaf, Pak, ya. Walaupun sudah itu melalui kecamatan. Apakah sampai atau tidak, itu nggak tahu lah kami. Oke, jadi ini sinergi antara kita, saya sebagai lurah dan Bapak sebagai penegakan perda yang ada di Asahan. Ya, kita saling kerjasama, saling melindungi. Yakinlah Asahan menjadi lebih baik kalau kita saling bekerja sama. Berikutnya, ini kita beberapa bulan yang lalu sebelum Pileg itu mengadakan pelantikan Satdinmas, dan Satdinmas dari Kelurahan Kisaran Timur lebih kurang 48 orang, Pak, dan sebagian itu melalui PPS, mereka rekrut jadi anggota KPPS, tapi banyak yang tidak terlibat karena mungkin ada kriteria-kriteria yang harus mereka penuhi dan mereka tidak sanggupi, ya mungkin dari jenis pendidikan atau yang lainnya lah, ya, Pak. Oke, jadi yang saya pertanyakan di sini, yang mereka tidak masuk, apalagi pada pilkada ini hanya separuh dari TPS yang dipakai. Yang awalnya kami 10 TPS, sekarang tinggal 5 TPS. Jadi semakin berkurang alokasi untuk Satdinmas kami ditempatkan di TPS. Jadi mohon supaya yang tidak masuk kegiatan TPS, coba kita cari, Pak, solusi biar mereka punya aktivitas. Jangan kita biarkan mereka menganggur seperti itu. Dan mereka banyak yang menyatakan mengundurkan diri kepada saya. Kenapa? Mereka merasa ditinggalkan begitu saja. Jadi sia-sia kerja kita. Kita sudah berusaha menghadirkan mereka di lapangan alun-alun, ya, sampai biaya transportasi mereka, kemudian biaya makan mereka kita tanggung, tapi sia-sia kerja kita itu, Pak. Jadi mohon petunjuk Bapak, apa solusinya mau kita buat? Ya, oke. Saya kira itu aja lah. Nanti lewat banyak, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Satpol PP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yom Sardono dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Asahan. Di sini saya coba mohon penjelasan dan mau pertanyaan kepada Bapak Kabagub Hukum tadi, Bapak Agus, terkait ada disinggung tentang RT RW, rencana tata ruang wilayah. Ada disinggung juga tentang zona hijau. Yang kendalanya itu memang kami rasakan juga di lapangan. Belum adanya pergub dari OPD terkait penanganan pengelolaan taman. Contohnya di alun-alun yang saya bilangkan sudah dibangun dengan APBD yang begitu besar, kita tidak bisa merawatnya, dan Pol PP tidak bisa bertindak apa-apa situ karena
belum ada perbu dari OPD terkait. Pertanyaan saya, apa kira-kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Asahan, Bupati atau Kabak Hukum untuk memperbaiki kondisi ini agar tidak berlarut-larut, tidak ada perbu, misalnya itu penekanan atau bagaimana ditargetkan kepada OPD itu, apa yang sudah dilakukan oleh bagian hukum? Terima kasih. Dari topik beradaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari Kecamatan Melati tadi menanyakan berkaitan tentang pasal 55 terkait peredaran minuman beralkohol alias tua. Ini ditujukan ke Bapak Kasat Pol PP. Untuk pertanyaan yang pertama juga. Yang pertanyaan yang kedua dari Ruang Sana Timur. Baik, Pak Kasih saya coba. Kasih ya. Baik. Baik, kaitan dengan tua itu adalah minuman tradisional. Minuman tradisional. Walaupun apabila meminumnya berkelebihan bisa memabukkan. Kemudian tuba karena minuman tradisional biasanya banyak digunakan kepada orang-orang etnis di suku Batak. Kemudian juga banyak digunakan pada saat kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kekeluargaan. Misalnya pesta ataupun ada pesta adat dan sebagainya. Jadi sebenarnya kaitan dengan tua, ya, ini sudah ada diatur di Perda Nomor 4 tahun 2011 ya, 2020 sudah ada di Perda Nomor 4 2020. Dan kaitan dengan bagaimana tua itu diperbolehkan itu didelegasi kepada camat. Makanya tadi saya tanya, camatnya pada bilang gitu kan, supaya masyarakat tahu bahwa tua itu izinnya itu dari camat. Dengan ketentuan apabila sudah melanggar ketentuan, ya, mengganggu ketertiban umum, silakan kita. Nggak sanggup, Bapak Ibu camat panggil PP yang ada di kabupaten. Makanya kita membentuk Satlinmas. Satlinmas itu adalah perpanjangan tangan Bapak Ibu lurah desa dan kecamatan. Kenapa di kabupaten ada Satgas kabupaten, di kecamatan ada Satgas kecamatan, di desa ada Satgas desa dan kelurahan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Lurah Sakti. Kita harus luruskan dulu. Satgas Linmas itu ataupun Satlinmas itu bukan dibentuk untuk PAM TPS. Ya, pahami dulu. Makanya tadi ada disampaikan Pak Kabak Hukum. Tugas pokok fungsi Satlinmas itu apa? Kalau PAM TPS itu adalah salah satu tugasnya diperbantukan. Jadi kalau dia begitu selesai PAM TPS tidak lagi bertugas, lalu bagaimana? Ya, makanya tadi saya katakan dipahami dulu apa sebenarnya tugas pokok fungsi Satlinmas, membantu ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ada di desa kelurahan dan kecamatan. Jadi jangan bingung-bingung, setelah ini kita kerja apa?
banyak kesehatan itu. Tinggal kita yang memanfaatkannya mau bagaimana, mau digunakan sebagai apa. Silakan Bapak Ibu Lurah, Kades Camat, gunakan personil Satlimas yang sudah dibentuk itu. Nggak main-main loh, saya hargai Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat menghadirkan. Maaf, tadi saya koreksi, bukan 4.000, 5.335 personil kita melayani hubungan itu. Hari ini, yang memang kemarin itu sekitar 2.500-an itu ditugaskan sebagai PAM di TPS. Hari ini setengahnya, cuma 1.110 atau 1.133 menjadi PAM di TPS. Baru habis lagi, kenapa? Karena perubahan aturan di KPU. Jadi bukan Satpol PP yang punya kewenangan menempatkan daripada petugas-petugas PAM TPS, tetapi adalah kewenangan dari KPU. Jadi kalau kita berpikirnya bahwa Linmas itu dibentuk untuk PAM TPS, salah. Jadi harus kita luruskan kembali. Lihat apa tugas pokok fungsi Satlimas itu. Bisa Bapak gunakan untuk sesuai dengan tupoksinya. Jadi kembali kepada tua, kembali ke tua. Jadi Pak Kasipen, informasi kepada Pak Camat. Gunakan rapat koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan untuk memberikan informasi tentang perda ini. Kalau dengan tua tadi, cari perda nomor 4 tahun 2020. Ini mumpung ada Pak Kabak Hukum, ya kan? Di sini datangi Kabak Hukum di kantor sekretariat di Penerbangan. Lalu lebih mudahnya, panitia informasikan melalui WA, share di pertemuan ini tentang perda 8/2020 supaya mereka juga bisa memperbanyaknya, memberikan informasi kepada WA grup baik di kecamatan maupun di kewilayahan. Jadi sekali lagi kepada Pak Kasih Pemerintah dan Bapak Camat ataupun yang mewakili, tua sudah pernah kita tindak. Salah satu contoh kemarin di Air Joman, itu kalau bukan ada yang dari Joman. Jadi saya tadi ya, Ibu dari kelurahan kan. Nah, jadi camatnya ada izin merokok, terus saya merokok di mana? Mungkin merokoknya kembali ke Joman. Salam Muhammad Camat. Di Simpang apa itu di desa kemarin. Nah, kita robohkan ketua yang sudah mengganggu masyarakat di sana. Di Geraha, ya, di jalan apa? Sutami, kita segel. Tetapi kami tidak bisa kerja sendiri. Itu tadi. Perlu adanya komunikasi kita, soliditas kita untuk menertibkan yang melanggar peraturan daerah. Jadi sekali lagi khusus tentang tua, itu Pak, karena tua adalah tradisional, tetapi bukan tidak bisa kita lakukan penindakan, bisa. Apabila sudah melanggar ketentuan, Bapak deteksi ini, Bapak tegur secara lisan. Yang kedua, tidak bisa secara lisan, Bapak lapor ke Satpol PP biar kita tegur secara tertulis. Pertama, kedua, ketiga, lalu kita lakukan tindakan. Karena SOP kita juga ada untuk itu. Untuk hal-hal lain agar lebih jelas, silakan dibaca. Perda nomor 4 2020 tentang minuman tradisional seperti itu. Sudah terjawab ya Pak? Kemudian apa tadi akan di-share mulai nanti ya hari ini setelah ya soft copy-nya ini kan. Kemudian tadi walaupun belum disampaikan moderator, saya jawab sekaligus ya yang Pak Lurah tadi berkaitan dengan Satlimas. Itu tadi Pak Lurah nggak usah terlalu bingung mau dikemanakan, silakan dilakukan
sesuai tupoksi Satdimas itu sendiri. Ya kan? Kalau memang kemarin sampai berapa 10 orang, 40 orang ya kan? 40 orang sekarang cuma 20. Dan 20 mau memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Silakan, karena Satdimas bukan dibentuk untuk PAM TPS. Namun salah satu tugasnya bisa diperbantukan sebagai PAM TPS dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum. Apabila setelah itu ya tidak terpilih sebagai anggota PAM di TPS, silakan digunakan kepada kegiatan-kegiatan bermanfaat lain. Seperti tadi Bapak sampaikan, Bapak melakukan kegiatan-kegiatan untuk penertiban ya, di lingkungan kelurahan. Bapak menggunakan mereka sebagai petugas penertiban umum yang ada di kelurahan. Karena itu memungkinkan dan ada aturan. Jadi silakan Bapak lakukan itu, koordinasikan kepada Pak Camat atau Bu Masih Camat. Kalau tidak juga ada solusi, bisa nanti sama-sama kita lakukan. Kemudian kegiatan tadi Bapak sampaikan yang jelas, kehadiran kami pada saat penertiban itu ada melalui CCTV. Nggak ada CCTV. Ada, mungkin Bapak yang nggak lupa. Bahkan sudah 2 kali kita lakukan itu, ya, dengan Pak Lurah Malang dari kemarin berarti kisaran pernah juga selain di depan saya sampai tadi, Lurah Malang kemarin baru, kisaran baru juga kita hadir di sana. Jadi Pak Lurah, kami diminta untuk apa? Kalau kami diminta untuk menertibkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja bidang Trantibum yang melakukan tugasnya. Kemudian Pak Lurah minta apa? Minta Pak pembinaan apa untuk Satdimas kita? Maka yang hadir adalah bidang perlindungan masyarakat. Tapi kalau Pak Lurah minta, Pak ini ada pohon sawit terbakar, yang hadir adalah bidang pemadam kebakaran. Kalau Pak perlu seperti ini, Pak minta bantuan Pak tentang doa tadi, maka yang hadir bidang penegakan peraturan perundang-undangan. Jadi satu itu adalah Pak bidang Pak. Jadi jangan Bapak lihat karena yang hadir baju biru bukan Satpol PP, Satpol PP Pak. Saya kenapa hari ini berpakaian ini supaya Bapak Ibu yang hadir juga tahu bahwa Satpol PP itu di 5 hari kerja, 5 hari pakaian dinasnya berbeda-beda. Hari pertama, ya mungkin menggunakan pakaian dinas harian seperti Pak Kabit Randir. Silakan beli Pak Kabit. Kemudian baju satgas itu Pak Alif, ini bajunya sama kayak saya. Nggak suruh diri. Ada lagi baju PDL, pakai di lapangan. Nah ini seperti Pak Wisnu. Ya, ini. Ada lagi Pak, bidang pemadam kebakaran, warna biru Pak. Menurut tahu, nah di sini ada. Tadi udah, tenang. Yang terbaru adalah pakaian Satdimas. Nah, ini dari Satdimasnya ada. Nggak pakai dinas ya Pak Kahar ya, nggak pakai dinas. Jadi memang kalau mungkin Bapak memberitahu kepada Satpol PP, Pak, tolonglah Pak, kami mau gotong royong untuk membersihkan ini. Kami hadir Pak, hadir. Jadi sekali lagi silakan Bapak Ibu yang ada di sini, butuhnya kepada Satpol PP itu apa yang datang di lokasi mungkin berbeda orang, ya kan? Juga misalnya di apa namanya di pinggir-pinggir jalan itu banyak Pak. Ya, sebelum berdiri sudah harus deteksi. Sama halnya kayak OPD. OPD datang memberi surat kepada kami, kepada Kasat PP mohon bantuan untuk menertibkan reklame. Maka
bidang penegakan perda yang datang mengecek dulu, lalu dia meminta bantuan tenaga personil Kebakaran Ribu, kami tertibkan untuk reklami. Seperti itu. Ada lagi dari Pak Lurah yang kayak kemarin itu ya, Ibu Lurah yang di Serang Baru ya Pak Lurah, bukan baru ya. Seperti itu. Kayak Rosman Family itu bukan dari Pak Lurah, dari masyarakat. Saya tunggu lah ya. Dari masyarakat. Kita hadir. Dan tentunya kami sangat berharap ke depan kita bisa terus melakukan komunikasi dan tentu berharap Bapak Ibu perpanjangan tangan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya. Dan mulai Agustus ini kita lakukan rapat atau pertemuan koordinasi dengan kasih pemerintahan dan transit serta dan stakeholder yang ada. Kita ingin memberikan pengetahuan komunikasi kepada Bapak Ibu kasih pemerintahan dan transit, bukan hanya tentang tupoksi Bapak, tetapi berkaitan dengan transit dan dinas. Dan nanti kita juga akan mengundang pihak dari kejaksaan, dari Polres Kejaksaan untuk memberikan informasi-informasi atau pengetahuan kepada kita supaya kita lebih percaya diri di dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan ini. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Kejaksaan ya, bahwa penyidik di Pol PP saat ini ada 6. Silakan Pak penyidik, silakan berdiri. Penyidik, hadir. Ya, penyidik 3. 3 yang hadir sama saya, 4, 2 lagi. Nah itu 5. Satu lagi siapa? Pak James ya, ada 6. Sebenarnya sudah banyak sekarang itu, sudah banyak penyidik kita. Ya. Tapi sudah banyak yang mendapatkan promosi seperti di sepeda ada penyidik ya. Silakan Pak, yang di sepeda penyidik kita siapa? Ini penyidik kita. Tapi sudah di sepeda sekarang. Sekjen Simpangpat ada? Ini juga penyidik. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa berkomunikasi juga dengan para penyidik. Di Asahan ada lebih kurang 26 penyidik, termasuk Bapak PJ Sekda sekarang adalah penyidik. Jadi kenapa saya tampilkan? Supaya Bapak Ibu yang dari OPD paham bahwa Bapak Ibu apabila ada kendala kaitan dengan penegakan perda, silahkan koordinasi ke Satpol PP ataupun penyidik yang ada di OPD-nya. Kita sekarang sedang membuat sebuah komitmen baik dengan pihak kejaksaan maupun dengan kepolisian agar ke depan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan proses sampai ke persidangan. Kenapa? Karena memang harus ada contoh, harus ada barcon lah istilahnya barcon, supaya masyarakat itu tahu ternyata memang ada aturannya dan memang harus kita patuhi perda yang ada. Jangan hanya selama ini perda dengan biaya yang sangat tinggi ya, harusnya membuat sebuah perda tapi tidak berjalan, sayang. Jadi sekali lagi itu Pak Lurah ya, Pak SPM untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin silakan Pak Moderator kemana akan selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari Bapak Yosadono dari Satpol PP kepada Bapak Kabag Hukum tentang pengelolaan taman hutan kota, upaya apa yang akan dilakukan pemerintah untuk membuat aturan di wilayah tersebut. Kami persilakan pada Pak narasumber untuk menjawab. Baik, terima kasih. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Pak Yosadono, sedikit saya mendahi dari penyampaian Kasatpol PP tadi terhadap pertanyaan Pak Bakri Kecamatan Meranti
terhadap pasal 55 tentang minuman tradisional. Nah, jadi Pak, dalam norma hukum yang ada di peraturan perundang-undangan itu dia bersifat memaksa dan isinya itu perintah dan larangan. Nah, di dalam larangan itu sendiri ada pengecualian kalau dia mendapatkan izin dari pihak atau pejabat berwenang. Nah, jadi perlakuan untuk minuman beralkohol tua itu pada prinsipnya dilarang, tapi ada pengecualian sepanjang dia mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Itu Pak penambahan sedikit dari saya. Nah, kemudian yang pertanyaan Pak Yon Sardono, RT RW tata ruang, kemudian untuk pengolahan taman dan wilayah-wilayah hijau. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati atau kami dari bagian hukum terkait untuk regulasi? Nah, kami di bagian hukum sama-sama ketahui ada setiap hari Senin itu namanya forum coffee morning. Itu pernah kami sampaikan, bukan hanya regulasi yang mengatur untuk zona hijau, tapi regulasi-regulasi pelaksana teknis dari perda-perda yang ada yang sudah ditetapkan oleh OPD supaya dibuat itu perbuknya. Dan kami ini juga pada saat ini sedang menghimpun dari OPD-OPD peraturan bupati apa atau perda apa yang akan ditetapkan untuk tahun 2025. Nah, sebagai untuk menambah wawasan kepada kita bahwa ada namanya program pembentukan peraturan daerah. Ini ada perdanya DPRD, ada namanya perdanya kabupaten. Nah, penggabungan dua perda ini di dalam nama yang harus paripurna DPRD itu namanya perda kabupaten asahan. Itu untuk peraturan daerah. Nah, ini biasanya ditetapkan sebelum penetapan APBD yang akan datang. Contoh, bukan khusus tahun ini ya, ini seperti pengecualian karena APBD sama PPBD kita mungkin sudah proses penetapan. Nah, kalau yang normalnya itu biasanya perda itu di bulan September karena penetapan APBD itu biasanya mungkin di November. Nah, jadi dia mendahului perda ini. Jadi perda-perda apa yang akan ditetapkan di 2025 itu di 2024 harus ditetapkan. Begitu juga dengan perkada.